Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kegiatan kita masih di lahan porang. Kita lihat kawanku, yang di depan kita ini dari benih katak ya. Ini tanaman porang dari benih katak. Kataknya yang katak sedang, ukuran 200 sampai 300 up dalam 1 kilo benih kataknya. Ini kita tanam sama seperti yang di atas sana pada akhir Oktober tahun 2021. Sekarang tanggal 11 Maret tahun 2022. Artinya tanaman ini sudah berusia 4 bulan ya. 4 bulan lebihnya beberapa hari. Ini kita tanam di ketinggian 218 sampai 220 meter di atas permukaan laut. Hasilnya seperti ini kawanku. Nah sebelumnya, sebelum kita tanam lahan ini, sebelumnya itu lahan kebun ya. Lahan kebun tidak produktif, yang ada itu hanya pohon jati beberapa. Lahannya kita olah dulu di saat musim kemarau, sambil menyiapkan benih katak. Kita olah lahan di saat musim kemarau, kemudian mendekati musim penghujan, benih katak sudah tunas dan kikil, baru kita tanam mendekati musim penghujan, yaitu bulan Oktober mau masuk bulan November. Ini kita tanam, hasilnya ya seperti ini dari benih katak. Kalau dari benih katak kawan, biasanya mengeluarkan tunas sampai 4 kali. Ini sudah mengeluarkan tunas pohonnya ya. Tunas yang pertama ini kecil, tunas yang kedua ini lebih sedang. Dia sudah mengeluarkan katak juga ya. Ini tunas yang terakhir, tunas yang ketiga. Oh, keempat kawan. Ini tunas ketiga yang besar ini. Nah, ini kita lihat tunas yang ketiga. Keempat. Yang terakhir mungkin ya. Nah, ini yang kecil ini. Ini tunas ketiga, kita ulangi lagi. Tunas ketiga, ini tunas yang keempat. Seperti itu kawanku, penanaman kita di bulan Oktober akhir mau masuk November. Porang ini sudah usia 4 bulan. Ini masih terlihat hijau-hijau ya. Walaupun masih sudah ada yang ripah ya. Ada yang ripah, kita lihat maju ke depan. Ini dari tunas yang pertama. Dari tunas pertama dia pohonnya sudah roboh, kering, bahkan membusuk. Kataknya juga jatuh sendiri seperti ini. Kita biarkan di sini untuk bibit musim yang akan datang. Oke kawanku, untuk menangani gulma sendiri ya, akan kita bahas juga. Ini bekas gulma, tidak kita semprot dengan herbisida yang kontak ataupun yang sistemik. Ini kita watun dengan cara manual. Kemudian gulmanya ini kita biarkan di sini, biarkan kering dan membusuk. Jangka panjang akan menjadi pupuk kompos alami seperti ini ya, supaya lahan kita bersih, lahan kita subur dengan pupuk kompos alami. Oke kawanku, kita akan membahas yaitu masalah budidaya porang tidak menarik seperti tahun 2020. Pada tahun 2020, 2019, 2020 banyak sekali petani yang beralih ataupun untuk sampingan budidaya porang melihat harga pada tahun 2020 itu umbi produksi tembus di angka 10.000 bahkan sampai 12.000 rupiah per kilogram. Kemudian tahun 2021 turun kawan, turun. Waktu itu pas masuk bulan Ramadan ya. Umbi produksi di angka 8.500 selepas lebaran, selepas hari raya Idul Fitri turun lagi di angka 6.500, bahkan ada yang 5.500. Seperti itu kawanku. Jadi untuk tahun 2022 ini banyak petani pemula dengan harapan harga porang produksi bisa paling tidak stabil ya. Paling tidak stabil. Karena apa? Pada tahun 2021 itu banyak sekali bermunculan pabrik-pabrik pengolahan porang ya.
apalagi kataknya untuk tahun 2020 itu tembus di angka 300 sampai 350 ribu rupiah per kilo. Untuk tahun 2021 turun kawan, turun lagi, ada yang 200 sampai 250 ribu rupiah per kilo untuk harga katak sendiri. Untuk tahun 2022 ini sudah ada teman-teman yang panen katak ya. Di media sosial banyak sekali yang menawarkan benih katak ataupun umbi kecil. Ya, seperti itu kawanku. Jadi kawan, banyak pabrik bermunculan di setiap daerah itu hampir ada ya. Maksud saya untuk di Pulau Jawa itu sudah banyak sekali pabrik baru untuk pengolahan porang. Untuk di Pulau Sumatera juga sudah banyak bermunculan pabrik pengolahan porang. Tapi untuk update harga sendiri untuk saat ini belum update kawan. Menunggu panen ya. Menunggu panen, juga menunggu harga. Kalau sudah panen nanti juga bisa baru update harga porang ya. Kita lanjutkan kawanku, dari benih katak semua sudah ripah dari tunas yang pertama. Untuk yang tunas kedua dan ketiga belum kawan, masih terlihat hijau karena hujan pada musim ini rutin justru di bulan 1 dan 2 dan 3 ya, maksud saya ya. Justru bulan 1 itu malah jarang-jarang, bulan Januari ya, yang katanya hujan sehari-hari, tapi ternyata malah jarang-jarang hujan. Justru yang rutin pada bulan 2 Februari Maret. Sekarang tanggal 11 Maret masih hujan lebat kawan. Ini tadi malam habis diguyur hujan lebat sekali, sehingga porang kita terlihat subur ya, seger, hijau royo-royo. Jadi kawanku, untuk harga sendiri tetap menunggu panen porang ya, panen di bulan 6, 7, 8 nanti baru kita panen. Kalau yang besar-besar, kalau yang kecil nanti kita buat 2 musim, seperti itu ya. Untuk kawan-kawan sendiri banyak sekali yang menanyakan harga, masih dak-dikduk ya, dak-dikduk, ketar-ketir, porang laku atau enggak, porang payu apa ora. Tetap sabar dulu kawan, sabar dulu, karena ini porang adalah untuk bahan baku makanan, untuk ekspor ya. Ada yang sudah membuat makanan sendiri di dalam negeri, ada juga ekspor. Lancar tahun 2020 itu lancar sekali ekspor, lagi rame-ramenya. Tahun 2021 itu agak tersendat ya, terkait negara kita pandemi ya, pandemi corona, sehingga ekspor agak tersendat, juga regulasi ekspor agak tersendat seperti itu, sehingga menyebabkan harga porang turun ya, turun. Yang tadinya porang produksi di angka 12.000 turun menjadi 8.500 dan turun lagi menjadi 6.500. Bahkan kemarin tahun 2021 itu kita petani dibeli oleh pengepul dengan harga 5.500. Tahun 2022 ke depan kawan, harapan kita sebagai petani, semoga harga porang naik ya, harga porang naik. Karena apa? Kita semua tahu pabrik pengolahan porang bermunculan tambah lagi dan tambah lagi. Untuk saat ini masih anteng-anteng, masih santai, harga belum update. Teman-teman petani porang harap bersabar dulu, kita sendiri juga sabar menanti harga porang tinggi ataupun paling enggak stabil ya, sehingga berdampak pada kita sebagai petani porang. Seperti itu kawanku ya, pembahasan kita di lahan porang. Inilah gulma tidak kita semprot, kita biarkan, karena gulma itu juga membantu kawan, membantu sinar matahari begitu langsung kalau ada gulmanya ini
tidak membakar terlalu ya pada tanaman porang kita. Kalau tidak ada gulmanya itu justru malah banyak yang terbakar. Pantulan sinar matahari tidak langsung ke batang-batang porang kalau ada gulmanya. Ini sengaja seperti tadi saya sampaikan, tidak kita semprot dengan menggunakan herbisida kontak ataupun yang sistemik. Hanya cukup kita watun saja ya. Kita watun secara manual, kita buangin secara manual. Seperti itu kawanku. Demikian kawanku ya, sedikit pembahasan dari channel Porang Indonesia. Harapan kita sebagai petani semoga harganya paling tidak stabil ya, stabil. Ini kataknya sudah besar-besar kawan. Nah, ini katak super. Katak super, katak yang di tangkai ya, di antara tangkai, di tengah tangkai seperti ini. Seperti ini di pertigaan cabang. Ini dari tunas yang dari tunas yang pertama. Tunas pertama dia sudah hampir roboh ini. Ini tapi daun masih seger. Karena apa? Miring, roboh. Ini karena apa? Karena tunas yang kedua dia membesar secara langsung. Tunas yang pertama ini kegeser ya, tempatnya kegeser sehingga miring seperti ini. Ini nanti akan kita panen tetap di musim kemarau kawanku. Musim kemarau itu ya bulan 6, bulan 7, bulan 8. Panen porang yang tepat seperti itu. Demikian kawanku, sedikit pembahasan dari channel Porang Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Tetap semangat yang budidaya porang. Karena apa? Karena kita budidaya porang ini dengan biaya yang tidak sedikit kawan. Kalau petani pemula beli bibitnya sudah mahal, masih olah lahan untuk tenaga kerja, bayar tenaga kerja juga mahal kawan. Jadi harapan kita sebagai petani semoga harga ke depan paling tidak stabil dan berpihak kepada kita sebagai petani. Oke kawanku, liputan dari channel Porang Indonesia sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, nuwun.